you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sekarang shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk ada dalam kebaktian pernikahan kudus hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Silawati Padakari SPH. Oleh karena itu, kita akan ada dalam prosesi kedua mempelai bersama orang tua dan saksi memasuki ruang kebaktian. I know you are so brave.
datang ke rumah Tuhan Saudara Benyamin Paulus Dila dan Saudari Santi Angelin Henuk. Dihantar orang tua, keluarga dan saksi agar perkawinan mereka diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Kehadiran dan harapan mereka ini adalah pertanda Tuhan adalah sumber cinta bagi pasangan yang menikah dan dasar bagi perkawinan atau rumah tangga yang hendak dibangun. Sebab jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangunnya. Namun jikalau Tuhan yang membangun, maka akan terlaksanalah segala rencana dan harapan. Karena itu dengan sukacita kami mengilakan segenap umat Tuhan berdiri untuk beribadah kepada Tuhan, memohon kehadirannya demi meneguhkan dan memberkati pasangan ini dengan pujian Ini Rumah Kami. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Sejahtera semua, sekeluarga kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Mama saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk kembali. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setiamu Tuhan, ku tutur kata jamu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Mari kita mempersiapkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan terambil dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Sekali kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik dan penyelenggara kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan hidup kami. Oleh karena itu tentu tanpa firman Tuhan dalam kehidupan kami, maka tentu hidup kami akan sia-sia. Oleh karena itu saat ini Tuhan Yesus dapat hadirat-Mu, kami mempersiapkan hati kami, tubuh, roh dan jiwa kami untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Kami mohon jamah hati kami Tuhan, agar dalam firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama-sama, boleh mendapat tempat yang layak di hati kami, dan pada akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, kami berdoa bagi hamba Tuhan yang Kau pakai hari ini untuk menyampaikan kebenaran bagi kami. Ibu Pendeta, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kemahakuasaan-Mu ya Allah. Biarlah Engkau bertindak atas kehidupan hamba-Mu, agar benih firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi kami Tuhan, benar-benar itu berasal pada kehendak Allah, sehingga benih firman Tuhan ini tidak sia-sia bagi kami sidang pendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus kebenaran yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab, saya persilakan jemaat Tuhan bangkit tegak di tempat. Kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15 di bawah perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Ayat yang ke-14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya akan kau diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Kesempatan diberikan kepada vokal grup Maranatha, kemudian solo dari Mama Marlin Liunome.
juga Mama Marlin. Tuhan berkati dalam setiap potensi dan talenta yang dimiliki. Pak Mama semua, salam. Sekali lagi salam. Hidup ini diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan setiap pilihan yang kita pilih atau yang kita ambil, itu kita pasti sudah berpikir segala macam konsekuensi dari pilihan itu. Ada satu story di TikTok saya baca di sini. Sebuah film yang sementara ini tengah dirilis dan akan ditayangkan mungkin sekitar bulan Juni. Suamiku adalah lukaku. Suami salah pilih istri, itu dia rugi materi. Tapi kalau istri salah pilih suami, dia rugi segalanya. Sehingga ketika memilih seorang laki-laki ataupun seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri, itu perlu pertimbangan yang matang dan tentu dalam pimpinan Tuhan. Saya percaya Kakak Santi dan Kakak Beni juga 13 tahun bersama sudah ada dalam pertimbangan dan segala hal yang matang sebelum ada di sini. Betul toh? Betul. Bukan 1-2 hari kenal langsung nikah toh? Ya. Karena pilihan hari ini menentukan kehidupanmu ke depan. Pilihan hari ini akan menentukan perjalanan rumah tanggamu ke depan. Kalau kita hanya tabrak kemudian, oh ini kita pun jodoh, atau ini dia Neo kalau pilih dengan baik, baik. Tapi kalau pilih tidak dengan pertimbangan Tuhan, kehendak Tuhan, perceraian terjadi, kasih kembali istri terjadi, ataupun lari dari rumah suami terjadi. Bapak Mama saudara-saudariku yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini, Yosua menyampaikan sebuah pernyataan iman dan sekaligus menyatakan pilihan kepada kepada bangsa Israel saat itu. Di akhir masa kepemimpinannya, dia kasih kumpul bangsa Israel semua berkumpul di Sikem, dan dia ajak mereka untuk ingat kembali betapa luar biasanya karya penyelamatan Allah ketika mereka ada di Mesir, kemudian ada dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, dan sedikit lagi dong masuk di tanah Kanaan. Yosua kasih ingat kembali, itu yang kita baca di kitab Ulangan. Mengulang kembali segala hal yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel sepanjang sejarah mereka. Setelah mengingat kasih dan kesetiaan Tuhan, Yosua ajak bangsa itu untuk membuat pilihan. Apakah mereka akan tetap setia kepada Tuhan atau mengikuti ilah-ilah lain? Dua pilihan yang tentu ada konsekuensi. Memilih satu, konsekuensinya ada. Memilih pilihan kedua, konsekuensinya pun ada. Di tengah keraguan dan pilihan yang harus dibuat oleh bangsa Israel, Yosua memberikan pengakuan iman yang tegas dan penuh keberanian di ayat 15 bagian terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua kasih tahu. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan, ayat yang ke-14. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Buang semua ilah-ilah lain yang nenek moyangmu telah beribadah kepadanya. Tapi kalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, silakan pilih. Sembah patung-patung, ilah-ilah lain, atau menyembah Tuhan yang telah menuntun dan menyertai perjalanan
kehidupanmu dari nenek moyangmu sampai hari ini. Silakan pilih. Tapi beta, Yosua bilang, beta dan beta pun seisi rumah, kami akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, dari 2 ayat firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, iman itu adalah sebuah keputusan. Iman itu adalah sebuah keputusan. Yosua menyampaikan pernyataan, pilihlah beribadah kepada ilah lain atau beribadah kepada Tuhan. Artinya, iman itu bukan sekedar warisan keluarga, tapi sebuah pilihan, sebuah keputusan yang dipilih berdasarkan pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Jadi iman itu bukan karena kita orang tua Kristen, ya ketujuh Kristen asal-asalan, tidak mengerti, tidak memahami dengan baik. Tapi sebuah pilihan yang lahir dari kesadaran mengenai penyertaan Tuhan dalam rangkaian sepanjang hidupnya. Iman adalah keputusan sadar untuk menyerahkan hidup kepada Allah. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan keluarga pun demikian. Setiap rumah tangga dipanggil untuk terus memperbaharui komitmen imannya kepada Tuhan. Keluarga yang kuat itu tidak hanya dibangun dari hubungan darah, tetapi oleh kesetiaan kepada Tuhan. Keluarga yang kuat, yang utuh, tidak hanya dinilai dari berapa besar pendapatan mereka setiap bulan atau berapa banyak pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi seberapa kuat iman mereka kepada Tuhan, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita pelajari dari ayat 14 hingga ayat yang ke-15, kepemimpinan rohani itu dimulai dari dalam rumah. Kepemimpinan rohani itu dimulai dari dalam rumah. Yosua, dia tidak hanya bicara tentang dia diri sendiri, tetapi dia bicara atas nama istri dan anak-anaknya, seisi rumahnya. Dia tidak hanya menyatakan imannya seorang diri, tetapi semua pilihan di dalam rumah itu dia nyatakan bahwa mereka memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan kepada kita semua, Bapak Mama, kepala rumah tangga itu mempunyai peran yang sangat penting dalam rumah tangga yang dia pimpin. Yosua menyatakan hal itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar, tetapi karena relasinya dengan Tuhan, karena hubungan yang baik dengan Tuhan, karena pengalaman iman bersama dengan Tuhan sepanjang hidupnya, terkhususnya dalam kepemimpinannya saat ia mengganti Musa. Ada dalam sebuah pernyataan iman bahwa beta dan beta pun keluarga semua memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum memimpin bangsa Israel, Yosua telah terlebih dahulu membangun komitmen bahwa rumahnya akan menjadi rumah yang menyembah Tuhan. Rumah yang ia bentuk, rumah tangganya bersama istri dan anak-anaknya adalah rumah doa. Rumah di mana Tuhan berada. Bukan hanya sekedar menjadi suami, atau bukan hanya sekedar memimpin istri dan anak-anak, tetapi Tuhan ada di dalam rumah itu. Yosua berhasil melakukan demikian, sehingga ketika ada dalam pilihan tersebut, dia dengan berani menyatakan bahwa beta, istri dan anak-anak memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, bagi yang mau menikah, kakak Santi, kakak Beni, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa membangun keluarga itu bukan hanya soal ekonomi, bukan hanya soal pendidikan, atau bukan hanya tentang nyaman atau serba nyaman, tetapi juga membangun kehidupan rohani yang sehat
bersama Tuhan. Hari ini banyak kepala keluarga yang kasih tinggal Tuhan. Hari ini banyak kepala keluarga yang saat menikah tolong menangis, habis itu istri yang datang gereja, kepala keluarga tinggal di rumah. Hari ini banyak sekali ada beberapa laki-laki yang dengan bangganya beta bawa yang dari GBI masuk GMI, beta bangga. Beta bawa yang Islam datang masuk GMI, masuk Kristen Protestan masuk GMI, beta bangga. Habis itu istri-istri yang datang gereja, bapak tinggal di rumah. Itu beta pun pengalaman buat mama. Beta pun saudara sepupu, dia menikah dengan satu orang Mona Jawa, Muslim. Kemudian kita ada dalam proses untuk dia masuk Kristen Protestan, terkhususnya di dalam Gemir. Habis dari itu beta pun kakak antar di pun istri datang ibadah hari Minggu lepas di pagar, saya kakak balik kembali pulang. Yang tidak mengerti firman Tuhan dari dalam kandungan ini tidak taat. Justru mereka yang sudah dewasa baru mengerti itu lebih taat. Yang Kristen dari dalam Peru justru imannya tidak kuat dibandingkan dengan mereka yang baru saja datang. Banyak kepala keluarga yang mengabaikan ibadah. Banyak kepala keluarga yang tidak mengundang Tuhan di dalam setiap pergumulan rumah tangga. Istri bilang, "Bapak ketong berdoa dong." Mak ulah. Besok capek ini dia mati tidur. Beta sudah terlalu tahu bahasa rote. Mak bilang, "Beta sudah capek dengan mati tidur. Berdoa sendiri su." Banyak kepala keluarga yang tidak seperti Yosua hari ini, Bapak. Beta berharap kakak Beni tidak demikian. Harus bersama-sama memimpin istrimu, memimpin keluargamu untuk hidup takut akan Tuhan. Bisa ya? Bisa. Hal yang ketiga Bapak Mama, dari pernyataan Yosua kita tahu bersama bahwa ibadah bukan hanya sekedar aktivitas semata, tetapi gaya hidup. Beribadah berarti hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan dan penghormatan kepada Allah. Beribadah itu bukan hanya sekedar formalitas, oh ini hari Minggu deh ketemu pinggir gereja. Tidak, bukan hanya itu. Tapi lebih dari itu, setia, taat, menghormati dan menghargai Tuhan. Itu ibadah. Dan itu harus hidup dalam kita pun hidup setiap hari. Keluarga yang beribadah adalah keluarga yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Keluarga yang beribadah adalah keluarga yang mendengar kehendak Tuhan dalam pengambilan setiap keputusan. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa, kita bikin seperti begitu. Bukan sesuai dengan ketumpung keinginan atau sesuai dengan ketumpung kemauan. Keluarga yang beribadah adalah keluarga yang menghidupi kasih dan pengampunan. Keluarga yang di dalamnya ada kasih dan pengampunan terhadap sesama. Keluarga yang beribadah adalah keluarga yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Itu keluarga yang beribadah. Keluarga yang beribadah adalah keluarga yang menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu Bapak Mama, bagi kita semua, Kakak Beni, Kakak Santi, ibadah itu bukan hanya sekedar formalitas bahwa kita orang Kristen hari Minggu ibadah, tapi benar-benar kita mengetahui, memahami bahwa ibadah adalah tanggung jawab iman setiap orang percaya. Ibadah merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Tapi ada kecenderungan kita tidak menghargai dan tidak menghormati.
ibadah-ibadah kita. Ada orang yang menganggap rumah Tuhan ini sekedar gedung biasa, sehingga ketika masuk di dalam rumah Tuhan ini, mereka tidak dengan penuh hati, setengah hati. Rumah ada baku dekat, ketemu rumah ada baku dekat, tapi datang di gereja sama kita baru baku temu. Sonde berduduk menghadap firman Tuhan atau altar, mau baku balik belakang kok. Tahu saya, bercerita di dalam rumah Tuhan. Itu dimulai dari hal-hal kecil beribadah itu, Bapak-Bapak. Ketika datang ibadah, duduk tenang, memfokuskan diri dan hati kita kepada Tuhan, bukan bercerita, apalagi tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika habis pulang, ini hari omong tentang son tahu, son lupa. Orang Allah tahu, saya tidak tahu. Kita hanya tahu firman Tuhan terbaca di mana, Depon tema terbaca di mana, foto dan upload di Facebook, WA, Instagram dan lain-lain. Tapi kita tidak memaknai dengan betul firman Tuhan hari itu, karena ibadah kita buat seperti formalitas semata, upacara iman semata, tidak lahir dari ketumpuk hati. Keluarga-keluarga saat ini, masa kini mengabaikan ibadah, padahal dalam perjalanan rumah tangga itu adalah sebuah ibadah. Jadi saat gandeng istri atau suami bertangan untuk diberkati di dalam rumah Tuhan, kakak Beni, kakak Santi, kalian sementara membangun ibadah di dalam rumah. Jangan padamkan api roh itu, tetapi biarkanlah itu menyala terus dalam perjalanan rumah tangga. Hal yang keempat, Bapak-Bapak, dari pernyataan iman yang disampaikan oleh Yosua, kesetiaan kepada Tuhan menjadi dasar keutuhan keluarga. Bapak mama saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita baca dengan baik ini firman Tuhan dari ayat 1 hingga ayat 33, bangsa Israel itu sementara hidup di tengah berbagai pengaruh budaya dan kepercayaan lain. Bangsa Israel itu sementara hidup di tengah-tengah pengaruh budaya bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah-Allah lain, bukan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, Yosua ajak mereka untuk hidup tetap setia kepada Allah, supaya mereka tidak terpengaruh atau tidak jatuh pada kebinasaan, supaya mereka juga tidak menyembah berhala, supaya mereka tidak membuat patung-patung, supaya mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Demikian pula keluarga masa kini, kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup. Kita diperhadapkan dengan berbagai godaan. Kesibukan kerja buat kita tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain. Materialisme membuat kadang-kadang ketong sonde mementingkan Tuhan, mengabaikan Tuhan dan sibuk dengan berbagai hal yang tidak penting. Konflik antara suami dan istri, relasi suami dan istri saat ini banyak terjadi yang tidur satu tempat tidur tapi tidak satu hati. Banyak yang ada di dalam rumah, satu rumah tapi beda tempat tidur karena berkelahi, karena baku marah. Ada juga godaan perselingkuhan. Istri tidak lagi menarik di ketumpung pandangan, di ketumpung hati. Suami tidak lagi menarik di ketumpung pandangan dan ketumpung hati. Mulai cari wanita idaman lain, pria idaman lain. Berbagai godaan itu dapat mengalihkan ketumpung fokus dari Tuhan. Sehingga ayat ini mengingatkan kepada kita semua keluarga-keluarga Kristen untuk tetap berakar kepada Tuhan, supaya apapun godaan yang datang, kita tetap kuat, bertahan, pegang suami pun tangan, istri pun tangan, genggam sampai akhir. Kalau tidak takut Tuhan, orang goda sedikit langsung lepas ambil istri pun tangan.
Kalau tidak takut Tuhan, orang goda sedikit langsung lepas sama suami pun tangan. Siapa mau kenapa siapa? Kalau tidak takut Tuhan, istri masih cantik juga tong bilang sampai cantik dekat kampung cari nih. Perempuan lain, baik ketemu yang jomblo, ketemu orang pun istri, masalah di atas masalah. Oleh karena itu Bapak Mama memiliki dasar yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan, itu akan membantu setiap keluarga untuk bertahan menghadapi segala godaan. Banyak sekali perselingkuhan, perzinahan, banyak sekali masalah-masalah terjadi itu karena suami istri tidak takut Tuhan. Suami istri tidak kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Yosua pun pernyataan iman ini menjadi kekuatan bagi kita semua, terkhususnya yang mau membangun kehidupan rumah tangga, kakak Beni, kakak Sakti. Di dalam perjalanan kehidupan rumah tanggamu ke depan, saya baru 9 bulan menikah, belum 1 tahun, belum 2 tahun. Bapak mama yang lain yang sudah berpengalaman, lebih banyak pengalaman, tentu bercerita kepada kakak Santi dan juga kakak Beni. Dari firman Tuhan hari ini, pernikahan bukan hanya sekedar aktivitas semata, bukan hanya formalitas, tapi di dalam pernikahan itu ada janji dan komitmen iman untuk setia di dalam berbagai hal, di dalam kekurangan ataupun kelimpahan, di dalam sakit maupun sehat, untuk hidup kudus bersama dengan istri dan suami. Itu didengar dan disaksikan oleh Tuhan dan jemaat. Janji dan komitmen itu harus senantiasa hidup di dalam perjalanan rumah tanggamu ke depan. Dalam pernikahan, dalam rumah tangga, pilihlah untuk setia dan taat kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Kakak Beni, pimpinlah rumah tanggamu untuk hidup takut akan Tuhan seperti Yosua dalam bacaan firman Tuhan ini. Supaya godaan, tantangan, dan berbagai ujian yang menghampiri perjalanan rumah tanggamu, kalian berdua mampu untuk mengatasinya karena hidup takut Tuhan. Selamat hidup di dalam Tuhan, selamat ribut rukun bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Solo, Mama Linda Saleh. Telah lama kamu menanti penyertaan kasih Tuhan, mendambakan satu hati masuk rumah tangga.
sudah menyatu dan saling bergandeng tangan untuk mengaku pada Tuhan, disaksikan jemaatnya. Peganglah kuat janjimu dan tetaplah satu hati, bersandarkan firman Tuhan dalam bahtera hidupmu. Janganlah ragu kan kasih Tuhan yang menyatukan kamu, karena darinya ada kedamaian, kebahagiaan kekal selamanya. Sekarang kamu sudah menyatu janjimu dan tetaplah satu hati, bersandarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput kita semua untuk bangun berdiri bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan segala waktu. Marilah kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita oleh karena Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, akan keluar daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hari, dan hidup yang kekal. Dalam badai hidupku, Yesusku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku adanya. Bapak Mama dipersilakan dulu kembali. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai pernyataan syukur kita kepada Allah atas kasih karunia-Nya kepada kita. Marilah memberi persembahan kepada. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berkatilah persembahan kami sebagai tanda kami memuliakan nama-Mu. Jadikanlah bilangan-bilangan yang sederhana ini menjadi kesukaan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia
sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Tiba saatnya kita akan ada pada peneguhan dan pengorbanan nikah. Tita nikah. Saudara Benyamin Paulus Dila dan Saudari Santi Angelin Sino. Hari ini kamu telah datang ke rumah Allah supaya nikahmu dikukuhkan di hadirat Allah serta menerima berkatnya. Sebab itu, dengarlah sabda Allah yang memberitakan kepada kita bahwa nikah itu tita Allah. Ia sendiri yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan dengan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Sebab itu, ia telah menjadikannya untuk Adam seorang perempuan sebagai istri. Dengan demikian, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa sekarang ini Dialah yang telah mempersekutukan Saudara Benyamin Paulus Dila dan Saudari Santi Angelin Henok. Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat waktu ia menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ia menjunjung tinggi pernikahan dan di sana ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga selalu menolong setiap orang yang menikah. Saudara-saudari, meskipun dalam nikahmu, kamu akan menanggung salib dan mengalami tantangan serta penderitaan. Tetapi sebagai orang beriman, saudara-saudari patut yakin akan kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita dalam Yesus Kristus. Tuhanlah yang akan menyertai kamu sesuai janjinya. Karena itu, saudara-saudari dinasihatkan untuk hidup sesuai dengan firman Allah dan setia kepadanya dalam pengabdian dan keesaan percaya, serta bekerja sama untuk tolong-menolong dalam seluruh keperluan hidupmu. Di dalam nikah, Allah mempercayakan kepada suami istri tugas yang besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepadanya, yakni membangun dan membina keluarga Kristiani yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tugas ini kelak akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Saudara Benyamin Paulus Dila, ingatlah bahwa istrimu bukanlah bawahanmu, tetapi bagian dari dirimu sendiri. Karena itu, berikanlah kepadanya kasih, penghormatan, penghiburan, perlindungan, tuntunan, pertolongan dengan kasih, setia dan rela, seperti yang dilakukan Kristus terhadap jemaatnya. Saudari Santi Angelin Henok, ingatlah bahwa suamimu adalah sepadan. Karena itu, berikanlah kepadanya kasih, penghormatan, penghiburan, perlindungan, tuntunan, pertolongan dengan kasih, setia dan rela, seperti yang dilakukan Kristus terhadap jemaatnya. Dalam perkawinanmu, jika Allah berkenan mengaruniakan anak-anak, ingatlah sebagai orang tua, saudara berdua bertanggung jawab merawat, membesarkan, mendidik dan membimbing anak-anak untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Rumah tanggamu harus menjadi tempat belajar bagi anak-anakmu bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus. Tetapi jika Allah punya rencana lain dalam hidupmu dengan tidak hadirnya anak-anak, maka janganlah sekali-kali kamu saling menuding, menyangkali,
dan mengkhianati kekudusan pernikahanmu. Janji Allah. Saudara Benyamin Paulus Dilat dan Saudari Santi Angelin Heno, dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada janjinya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Janji-janji nikah. Tolong berikan mic. Mempelai, orang tua, dan para saksi untuk berdiri. Saudara Benyamin Paulus Dilat, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janji setiamu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang, apakah jawabmu? Saudari Santi Angelin Heno, di hadapan Allah dan jemaat yang kudus, saya mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa sejak hari ini saya mengambil engkau sebagai teman hidupku sampai waktu maut datang memanggilku. Saya akan menjadikan engkau sebagai istri dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Saya akan mencintai saudari baik waktu susah maupun senang, sehat maupun sakit. Saya akan hidup kudus denganmu sebagai istri yang sepadan dalam pengenalan akan Tuhan. Angelin Heno, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudari pegang, apakah jawabmu? Saudara Benyamin Paulus Dilat, di hadapan Allah dan jemaat yang kudus, saya mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa sejak hari ini saya mengambil engkau sebagai teman hidupku sampai waktu mau datang memanggilku. Saya akan menjadikan engkau sebagai suami dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Saya akan mencintaimu baik susah maupun senang, sehat maupun sakit. Saya akan hidup kudus denganmu sebagai istri yang sepadan dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan mendengar pengakuan dan janjimu. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 106 bait yang pertama. Ikatan yang kuat satu Allah yang dasarmu yang kekal. Saudara Benyamin Paulus Dilat dan Saudari Santi Angelin Heno, cincin ini bulat tanpa awal dan akhir, sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan bagi saudara-saudari berdua untuk meniru kasih Kristus dalam rumah tanggamu.
Saudari Santi Angelina, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku, sebab engkau adalah istri yang dikarenakan Allah kepada saya. Saudara Benyamin Paulus Dila, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku, sebab Tuhan telah mengaruniakan engkau sebagai suamiku. Yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada saya. Berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, maka saya meneguhkan kamu di dalam nama Allah, di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Allah Bapa dan karunia dari Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus akan selalu memberkati. Berlututlah sekarang di hadapan Tuhan. Saudara Benyamin Paulus Dila dan Saudari Santi Angelin Henu, berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan yang akan memimpin perjalanan perkawinan dalam rumah tanggamu. Bapak Mama Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mohon kepadamu, datanglah bersama-sama dengan kami. Tumpangkanlah tanganmu ke atas kedua hambamu yang saat ini berlutut di hadirat Tuhan. Mereka telah ada dalam perjalanan hubungan sebagai suami istri, juga telah mengucapkan janji mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh karena itu tolonglah mereka agar mereka percaya kepada penyertaan-Mu dan mereka terus dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan yang setia. Diberkatilah engkau yang memulai niat suci-Mu di dalam rumah Tuhan. Diberkatilah engkau yang terus bergandeng tangan dalam susah maupun senang. Diberkatilah rumah tempat engkau berdiam dan membangun hidup bersama. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus tinggal tetap dalam kehidupan rumah tanggamu mulai dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kini jemaat nomor 421 kita nyanyikan.
Benyamin Paulus Dila dan saudari Santi Angelin Henuk, kalian telah diberkati dan menjadi suami istri sekarang. Oleh karena itu, sekarang tunjukkanlah tanda cinta kasih kepada istri dan suami. Sudah. Ya. Atas nama Majelis Mata Jemaat Koinonia Oinalaon, saya menyerahkan kitab suci ini untuk digunakan dalam kehidupan bersama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Dan terimalah surat nikah ini sebagai pegangan dan pengingat atas pernikahanmu. Mama-mama jemaat Tuhan sekalian, dengan disaksikan oleh Tuhan dan saudara-saudari, saya menyatakan dan mengumumkan bahwa hari ini telah terbentuk lagi satu keluarga Kristen yang baru, yakni keluarga Bapak Benyamin Paulus Henuk dan Ibu Santi Angelin Henuk. Oleh karena itu sekarang Ibu Santi Angelin Henuk tua kepada Tuhan sebagai pemimpin dalam membangun rumah tanggamu. Persembahkan hidup keluargamu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga keluar masukmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita menyanyi bersama kitab bakti nomor 252, bait 1 dan bait yang kedua, kemudian bait yang ketiga dan seterusnya akan dilanjutkan oleh pujian solo dari Mama Moon. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya, jangan bimbang, berpeganglah pada janji selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Saksi dan orang tua dipersilakan duduk kembali.
menginginkan datang, air mata pun tak terhindar. Namun Tuhan pegang tangan, takkan pernah kita tersesat. Jika nanti langkah terasa berat, ingat hari ini kita berjanji kuat. Dalam Tuhan kita percaya, cinta ini kekal selamanya. Tiba saatnya kita ada pada penghormatan kepada kedua orang tua. Hari kebahagiaan saudara-saudari. Saudara berdua ada di sini itu karena perkenanan Tuhan dan karena kedua orang tua yang tidak pernah berhenti mencintai saudara berdua. Bersama keluarga mereka ada di sini di saat saudara berdua dikukuhkan dan diberkati Tuhan menjadi suami istri. Mereka telah menjadi saksi bahwa anak-anak yang mereka bimbing dan pelihara kini telah menjadi laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama secara mandiri sebagai suami istri. Karena itu, hampirilah kedua orang tuamu dan ungkapkanlah cinta dan terima kasih kepada mereka. Papa dan Mama, seribu kata terima kasih takkan pernah cukup untuk membalas cinta yang Papa dan Mama berikan. Tapi ini yang mewakili isi hati ini. Terima kasih untuk cinta yang tak pernah pudar di setiap masa hidup. Terima kasih selalu menjadi tempat bersandar selama ini. Di titik ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali mengingat Bapa dan Mama. Doa saya, sampai masa putih rambut, Tuhan kiranya menggendong Papa dan Mama. Papa dan Mama, seribu kata terima kasih takkan pernah cukup untuk membalas cinta yang Papa Mama berikan. Tapi ini yang mewakili isi hati ini. Terima kasih untuk cinta yang tak pernah pudar di setiap masa hidup. Terima kasih selalu menjadi tempat bersandar selama ini. Di titik ini saya mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali mengingat Papa dan Mama. Doa saya sampai masa putih rambut, Tuhan kiranya menggendong Papa dan Mama. Di dalam doamu, kau sebut namaku.
di dalam harapku, kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, tak dapat ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu menegaskan peluh untuk kebahagiaan. Tuhan lindungi ayah ibuku, ku berseru tetes air mata yang kekalamu di tuai bahagia. Dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapku kau sebut namaku, di dalam segala hal. Namaku di hatimu, terdapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu malam. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Lindungi ayah dan ibu, dalam doaku berseru tetes air matamu yang menabur di tuai bahagia. Baik Bapak Mama semua, mari kita satu hati kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Di hari ini Tuhan boleh membawa kami, keluarga besar Dilan, keluarga besar Henok, dan semua kami kakak beradik saudara. Kami ada di sini di dalam rumah-Mu yang kudus.
kami membawa kedua anak terkasih kami, saudara dan saudari terkasih kami, Kakak Beni dan juga Kakak Santi, untuk ada di dalam altar Tuhan, dikukuhkan dalam sebuah pernikahan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini bukan karena kuat dan hebat kami. Semua ini bukti pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi kami. Kedua anakmu selama 13 tahun bersama membangun hubungan sebagai sepasang kekasih. Dan hari ini mereka telah dipersatukan, diberkati sebagai suami dan istri. Kami percaya bahwa tuntunan tangan Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa kepadamu. Amin. Saya menjemput kita semua untuk berdiri. Dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota. Pulanglah saudara-saudari dengan selamat dan sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu. Silakan duduk kembali, kita ada dalam saat teduh. Yang mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Hai, Bapak Mama dipersilakan duduk kembali. Salam. Kami minta 1-2 menit untuk kami majelis jemaat ada dalam doa tutup di konsistori, kemudian baru kita lanjut pada acara yang berikut jika